secara tertulis menyangkut pembayaran utang. Apabila kami berangkat dulu baru kami bayar. Saya minta secara tertulis sehingga saya mempunyai bukti. Dan apabila besok lusa kalau saya 10 tahun di sini belum berangkat juga, tetap saya nggak akan bayar. Walaupun saya sudah habis kuliah, tetap saya tidak akan bayar. Dan saya minta perjanjian itu saya berangkat ke luar negeri sesuai dengan yang diinfokan atau yang dijanjikan, rencanakan di Larantuka di kantor BLK, seperti itu. Terima kasih. Jadi pertama kan sesuai dengan dari Larantuka, atau kan ke Taiwan. Sementara kamu sudah ditulis di itu udah nah, tunggu dulu, enggak saya lalu kemudian karena itu level itu lalu dialihkan ke negara lain. Aldo, Ya Pak. misalnya dialihkan ke Jepang, kalau misalnya Jepang kamu tidak ikut, bagaimana? Itu pertanyaannya. Saya tetap ikut Pak. Oh, berarti Saya tetap ikut semuanya program. Tadi, Yang penting tadi saya pertanyaan, jalan. ya, Itu aja. bukan pertanyaan pertama itu kan kamu mau ikut sesuai dengan dari BLK Larantuka. Tadi pertanyaan pertama. Sesuai Tidak perjanjian sesuai yang dia BLK. kami dengar pada waktu itu Pak di sana. Pada waktu itu Ya, sekarang ini Aldo ini tidak bisa ke Taiwan, makanya alihkan ke negara ke negara lain. Ya. Presiden, Tetap saya akan ke negara lain. Ya. Yang penting saya butuh surat bahwa saya harus berangkat dulu ke negara orang, baru saya Ya, bayar ya. utang semuanya. Benar. Saya butuh bukti itu Tanggung supaya jawab pemegang utang. saya ke depannya. Nggak apa-apa, tapi kami juga minta dari kalian surat pernyataan bahwa kalian siap ditempatkan di mana saja dengan sungguh-sungguh, Iya. tidak menolak dan sebagainya, sepanjang itu sesuai dengan aturan. Tadi Parang ada buang bahasa, Kak Aldo punya visa blacklist di Taiwan. Kenapa bisa sampai begitu? Bisa sampai kena blacklist itu? Kenapa Pak? Pertanyaan sekali. kalau ini kita kira itu tidak tahu ya, tapi yang terakhir itu kan mulai dari Pak siapa namanya? Pak Albert ya, dari pertama kali itu yang ditolak rame-rame. Itu aja jawaban saya. Jadi yang namanya blacklist itu tidak boleh tahu alasannya. Kenapa Ini urusan gua gitu. Lu nggak boleh tahu alasannya. Saya ke Amerika, 20 orang, 4 orang ditolak, 16 jalan. Kenapa 4 orang ditolak? Nggak boleh tahu kita. Gitu. Jadi kita juga sampai sekarang saya tahu. Kalau ditolak oke Pak, tapi ini blacklist berarti tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan visa di negara yang sama. Ya, Jadi sama, kenapa sampai ditolak sama itu? blacklist juga sama, kita nggak boleh tahu. Ini urusan negara dia. Ini urusan negara gua. Lu negara Indonesia nggak boleh tahu apa yang gua laksanakan. Ya, makanya kita pindah ke negara lain. Tapi apa kalau negara lain? Kita tahu itu di pengajuan ke apa? Ketiga atau kedua ya? Kedua. Di pengajuan Surabaya. Ya, di Surabaya. Ya, masalah jawab, masalah di mana? Saya dan diri saya sendiri, saya sebenarnya sudah bosan di sini. Mau kemana? Karena COVID kita harus tetap di sini dan orang tua saya pun juga sudah menanyakan soal rincian uang dari yang selama ini kita tinggal di sini. Dan kalau jika seandainya kita pulang, apakah uang yang sisa itu dikemanakan? Maksudnya dikembalikan ke bank NTT atau kita sendiri yang kelola? Perincian itu kami punya juga sudah pernah dimintakan dari tahun lalu Pak, sampai sekarang tidak ada. Sudah minta kemana? Ke LPK. Dengan teman-teman yang di Taiwan juga waktu itu mereka minta perincian mereka juga, tapi tidak. Sudah dikasih kan? Waktu kita ke Taiwan, sudah dibawa ke sana. Apa? Coba diminta terus aja, tidak apa-apa, minta aja terus kan mereka banyak kerjaan soalnya. Oh, Minta aja terus. kami sudah ke LPK juga. Iya, iya. Kan itu, kan pasti ada yang nggak lulus tuh. Iya. Yang nggak lulus ini kita carikan lembaganya, jangan khawatir.
kalau misalnya ada apa-apa tetap saya tanggung jawab, Stikom juga tanggung jawab gitu loh. Jadi kita cari opsi-opsi supaya ada cepat berangkat kan gitu. Iya Pak, itu kami setuju. Iya. Kalau dari LPK dan Stikom punya cadangan, Punya, makanya tadi kan punya teman, punya komunitas, punya, tenang aja, masalah itu nggak usah. yang penting kalau kita berangkat kita bayar Pak hutangnya. Ya, kalau kita tidak berangkat tidak bisa Pak kita. Ya, makanya kita kan laporan lagi kan? Ya. Laporan lagi sepanjang belum berangkat. Ya kan? Jadi kalau ada program seperti yang disarankan Pak Dedi untuk kita yang sudah pernah ke Australia juga, Ya. kalau memang itu terbuka untuk kita juga, kita akan berangkat Pak. Makanya Kita siap untuk ini. ya Ya, kita buka berapa opsi gitu loh. Ya. Itu kalian dikira saya senang kalian tidak berangkat, sama dengan kalian juga. iya Pak. Iya sama gitu loh. Tapi kan masalahnya kita bukan Tuhan, bukan penguasa yang bisa mendobrak negara. Hei Jepang kamu terima di si A, hei Australia Turki kamu terima di, nggak bisa gitu loh. Ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, ada batas-batas kewenangan, batas-batas atau tanggung jawab, batas-batas hak yang mereka punya kewenangan masing-masing gitu. Ya, oleh karena itu ikutilah apa yang kita skenariokan. Ini ada opsi A, opsi B, opsi C. Sekarang udah kuliah malah saya nggak kurang paham kenapa harus berhenti. Kalau memang tidak kuat otaknya baru gitu kan? Ya, bukan gitu. Ya, bukan gitu kan? Ini justru dengar dulu. Satu lagi tambah utang. Itu aja. Dan fokus kita yang untuk kan kita datangnya kan lain tujuan. Betul. Makanya ini opsi itu adalah untuk kalian sejelek-jeleknya tidak berangkat, paling tidak dapat gelar Eskom dari Stikom gitu loh. Tapi ya kan sejelek-jelek tidak berangkat. Iya, iya. Pak, jangan sampai itu hanya gelar, Pak. Oh iya, itu kan masalah pelaksanaan. Itu hanya pelaksanaan itu. Karena selama ini Bapak kami sudah merencanakan semua dengan pasti, tapi yang menjalankan itu tidak menjalankan dengan sesuai rencana. Pak. Ya, makanya tadi masukan yang bagus dari kamu, ternyata ada dosen yang kurang teliti atau kurang apalah dia. Nanti Pak Hadi ini pakai masukan gitu. Ya. Gitu. Kalau masalah ini kan konsepnya kan bagus nih. Supaya kalian bisa nanti pulang dari Jepang, jangan pulang dulu ke Flores Timur, selesaikan setahun lagi di sini, pulang ke sana dapat gelar sambil dapat pengalaman orang dari Jepang, gitu loh. Itu maksud saya. Kan bagus tuh maksudnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak kuat baik ekonomi maupun nggak kuat mentalnya, ya sudah nggak apa-apa. Silakan perdalam bahasa Jepang. Cuma kalau perdalam bahasa Jepang juga kan belum tentu diterima semua, ya kan? Gitu. Kemarin Pak Rahman sudah bicara seperti itu Pak. Ya, karena saya, Nelo sama teman saya yang sudah pulang, kami sudah ikut tes fisik sama tinggal interviewnya Pak. Tapi kan banyak dari Bali dan juga Jawa Pak. Makanya kita cari temannya LPK Dharma gitu, atau yang seperti kamu sampaikan tadi bisa juga. Maksudnya kan kemarin Pak Rahman bilang seperti yang saya bilang tadi Pak, untuk perusahaan yang difokuskan untuk kita Pak. Iya, kan sudah kita laksanakan. Ternyata setelah itu ada yang nggak mau lagi, gitu. Perusahaannya bikin bebas gitu loh. Maksudnya hanya kita Pak yang interview. Ya, udah pernah kita laksanakan. Buktinya ada berapa orang yang berangkat. Udah pernah kita laksanakan. Tapi teman kita yang di Jepang ada juga yang nggak mau seperti itu. Kita akan coba lagi usahakan seperti ini, disiasati, di strategi gitu. Akan kita laksanakan, tenang aja. Kalau seandainya saya tetap mau berlanjut di Stikom, kuliah di kelas eksekutif ini, itu kira-kira sampai wisuda nanti biayanya sekitar berapa tuh Pak? Karena atau begini saja, biaya kuliah eksekutifnya berapa ya per semester. per semester? Supaya bisa di apa ya, sudah ada bayangan lah sekitar nanti saya tamat tuh utang saya berapa gitu. Ya, jangan sampai kami memikirkan bahwa jangan sampai ada kemungkinan terburuk bahwa dari kami ini ada yang tidak berangkat, ada yang tetap tertahan di sini. Ya, kalau dari situ kami juga harus tahu tentang keuangan itu, bahwa jangan sampai selama kami di sini keuangan itu kami tidak tahu bahwa kalian tuh sebenarnya gunakan keuangan seperti begini-begini, tapi pada saat kami wisuda nanti, kami tamat nanti,
itu langsung dikasih. Ini biaya kalian selama ini di sini. Kalau sempat tidak jadi ke luar negeri, itu kami yang teman-teman di Mahendra Batanghari itu akan kerja di sini bertahan. Tapi bagaimana dengan perjanjian orang tua kami sama pihak bank NTT yang menyatakan bahwa bulan 1 Januari bulan 1 2021 nanti akan dibayar. Ya, saya langsung jawab aja. Pokoknya masalah bang, sepanjang kalian ikuti aturan, kita tanggulangi dulu, gitu. Paham nggak? Oh iya Pak. Ya, sebelum kalian belum dapat kerja yang layak, yang datang ke yang keluar negeri pun kita tanggulangi itu. Ya kan? Di anak kalian, gitu loh. Itulah makanya jangan keluar dari Stikom tuh yang belakang itu. Nanti kalau keluar dari Stikom, silakan hutangnya bayar sendiri. Gitu nanti petugas banknya akan datang ke rumah kalian, ya, menagih sendiri karena Stikom akan buat pernyataan bahwa ini sudah pindah dari Stikom, gitu. Ya, itu masalah itu. Ya. Cukup kira-kira. Saya paham. Paham. Ya. Nah. Satu lagi terkait satu lagi terkait jangan yang sama pertanyaannya ya. Apa keberangkatan ke Taiwan, Pak? Ya. Seperti apa yang dijabarkan oleh Pak Dendi tadi, yang disampaikan oleh Pak Dendi bahwa masih ada kesempatan ke Taiwan. Yang kuncinya bahwa anak-anak itu harus dikasih belajar bahasa. Itu kuncinya ada 3 tadi, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sama bahasa Jepang. Sedangkan melihat dari pengalaman kemarin, saya itu waktu tahun 2018 saya sempat lulus dari Wufeng University, dan dalam perjalanan saya mengikuti pengurusan administrasi visa, dokumen visa punya Pak. Dan waktu itu saya tidak jadi berangkat karena visa agak keluar, karena waktu itu statusnya admission status. Habis dijanjikan bahwa bulan 2 itu saya ke sini akan diberangkatkan karena saya statusnya menunggu saja, waiting saja. Tapi setelah itu dites ulang, pertama nama saya keluar, selang berapa menit nama tidak keluar. Habis itu kedua, waktu interview kedua itu saya sedikit kecewa Pak. Kenapa? Waktu itu saya bisa ngomong, sedangkan teman-teman yang tidak bisa ngomong lulus. Ya. Jadi jangan sampai, memang ada kesempatan ke sana, tapi jangan sampai masalah yang kemarin itu terulang lagi ke saya. Itu yang saya tidak terima. Jadi setelah itu keputusan kan sudah mereka yang menentukan, kita nggak tahu penilaiannya seperti apa ya mereka itu. Tapi intinya kan yang lulus juga karena pandemi itu juga tidak berangkat juga. Intinya karena pandemi. Iya, maksudnya mungkin nanti selanjutnya Pak Rahman, Pak, kita belum mendalami masalah program kerja yang Jepang. Mungkin nanti Pak Rahman nanti berikutnya. Saya Pak. Belum dijawab. Ini maksudnya tadi sudah halus. Jadi nanti kalaupun misalnya ini kan gini, kalaupun nanti ada kuliah online, sempat waktu malam kan saya pernah ngomong, kalaupun ada kuliah online itu kan baru kalau misalnya yang diambil 43 orang kalau masalah ya yang pertanyaan, masih sebagian yang belum masalahnya. Nanti kalau ada komunikasi dengan Thailand, ini harus dipastikan. Yang ada sekarang kan 50 berapa tuh. Jadi kalau misalnya anggap saja yang dengan dulu 43 orang sudah oke, tinggal ditambah dengan yang belum lulus itu maksudnya. Iya. Saya Pak. Baik Pak, ini mengenai program ke Jepang Pak. Pengalaman saya interview ke Jepang itu karena kita punya banyak saingan Pak. Ya, ini usulan saja Pak. Ada lebih baiknya jika Bapak mereka mau kita mengembalikan uang pinjaman semua, karena kita tidak bisa bersaing dengan teman-teman yang begitu banyak Pak, apalagi dengan bahasa mereka yang sudah pasif. Sekarang jalannya adalah bukan jalan sih, tapi masukan Pak.
satu bisa saja LPK Dharma bukan memboking sih, tapi memberi ya satu perusahaan itu untuk khusus kita Flores Timur Pak, untuk interview. Biar kalau yang jalan nanti itu biarpun setengah berapa dari kita tetap akan jalan. Soalnya visa di Jepang itu kan pasti, biarpun berapa lama, 3 bulan belajar, pengajuan terus berangkat. Jikapun di LPK lain pun bisa sarannya dilakukan seperti itu. Terus kalau ada mau job, kemarin saya tanya sama Pak Dede, katanya masih belum buka di Jepang. Nanti kalau udah buka akan diinformasikan. Ya kalau begitu berapa bulan kalau sudah ada pemberitahuan, kita kejar Pak. Kalau bisa minta senseinya bisa mengajar kita teman-teman yang belum, yang sudah blank ini, yang tidak tahu lagi bahasa Jepang yang lain. Ya, jadi maunya kita itu satu perusahaan atau bisa perusahaan. Contohnya di pertanian seperti Maria mereka kemarin Pak. Kan satu perusahaan cuma 5 wanita dari Flores Timur semua. Ya, kalau bisa itu dilakukan untuk kita lagi Pak. Kalau di perusahaan daging kita laki-laki. Pak mohon izin jawab. Saya sudah paham. Oh iya Pak, sip. Nanti detailnya kita akan bicara khusus. Jadi gini, dari tadi ini perlu dibedakan ya. Satu lagi yang magang itu dikerjakan oleh LPK Dharma yang sekarang sudah berjalan itu. Satu lagi yang bisa PBS tadi itu dikerjakan oleh Stikom. Ya, tidak lewat LPK Dharma. Stikom bisa, maka saya tuh ini nanti Anda bisa buka di websitenya mereka. Bisa kita ajukan secara perorangan juga bisa, maupun secara lembaga itu Stikom. Kita yang atur itu. Masalah yang pertama, karena kita ini baru kali ini berpengalaman mengurus yang PPS ini. Kebetulan ada satu lembaga supporting namanya Diamond, bahasa Inggris Diamond Non-Power Service Tokyo, yang sudah punya kantor di Bali. Draft MOU yang sedang saya bikin, kemarin saya ada lapor sama Pak Rektor, dari semua proses itu kita yang urus, itu loh. Jadi kekhawatiran tadi seperti misalnya kalau digabung sama anak-anak Bali, nah itu sudah diatur di semua di perjanjian MOU ya. Makanya supaya kalau misalnya butuh 20 orang di pertanian, biasanya testanya makanya supaya jadi kita sendiri, karena dari Flores itu tidak diambil oleh orang lain, itu intinya. Tapi ini bedanya, ya. Jadi ada dua cara nih lewat LPK Dharma selama ini dengan gaji 15-20 juta, lewat SSB atau PPS tadi dikirim oleh Stikom langsung dengan visa kerja berstatus tadi itu lebih mahal gajinya. Kontraknya 3 tahun, tapi Anda bisa balik lagi. SD1 kan 5 tahun, kemudian meningkat lagi jadi SD2 itu 5 tahun lagi, Anda tidak tinggal 10 tahun depan. Tapi kan harus balik dulu lagi dengan kuliah di sini. Ini nanti khusus untuk kita ini. Nanti saya perlihatkan sama penjelasan mereka di website itu ya, website yang kita bisa terpanggil. Ini pintu masuk asrama. Ini kantor LPK Dharma. Ini dapur satu-satunya. Kalau mau masak, cuci piring, semuanya ke lantai 1. Jadi kita punya 3 kamar. Ini kamar pertama untuk cowok, kamar kedua di sana untuk cowok juga, yang ini untuk cewek.
kamar mandinya, sekaligus tempat cuci piring, sekaligus untuk masak nasi.